di sini. Kemudian berarti dari PISPK yang sudah dilakukan, maka intervensi selanjutnya adalah kriteria 2.5.3 yaitu pelaksanaan germas sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam peran serta masyarakat terhadap masalah kesehatan. Nah, di pokok pikirannya juga kita jelaskan apa yang dimaksud dengan germas, kemudian kegiatannya bentuknya apa saja. Tadi kita sudah lihat ada intervensi awal, intervensi lanjut yang dibutuhkan apa saja dari 12 indikator PISPK, sehingga kita bisa mengidentifikasi apa kegiatan germas kita. Tujuan kita melakukan germas itu apa saja agar masyarakat terjaga kesehatannya tetap produktif, siapa saja sasaran germasnya itu dijelaskan. Kemudian puskesmas berperan serta dalam mensukseskan germas melalui kegiatan pemberdayaan individu dan keluarga. Kemudian kegiatan tersebut tentunya direncanakan dengan kejelasan jenis kegiatan, indikator untuk tiap kegiatan, dan terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. Kita sudah tahu tadi di awal bahwa setiap kegiatan sekarang disusun kerangka acuan kegiatan. Kemudian pelaksanaan kegiatan germas melalui pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan individu diharapkan berdampak pada semakin membaiknya IKS tingkat keluarga dan wilayah dan terbentuknya UKM. Elemen penilaiannya adalah ditetapkan sasaran germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas, kemudian dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan germas secara terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. Kembali lagi diingatkan bahwa ini terintegrasi. Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan germas yang melibatkan LP dan LS terkait untuk mewujudkan perubahan perilaku sasaran germas. Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat, dan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat. Itu di 25, kemudian kita masuk ke 2.6. 2.6 ada beberapa hal yang baru, di 2.7 juga ada beberapa hal yang baru. Kriteria 261 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial masih tetap dengan bahwa kita masih menggunakan FKM esensial maupun UKM pengembangan, karena pegangan kita masih Permenkes nomor 4 tahun 2019. Meskipun sekarang sudah ada integrasi layanan primer, tapi belum ada regulasinya, sehingga kita di standar kita tetap menggunakan ini. Kalau sudah standar regulasinya baru ada terbit gitu ya, baru kita akan menerjemahkan di dalam standar kita. Jadi di 261 kita masih bicara UKM esensial promosi kesehatan. Pokok pikirannya bahwa cakupan UKM esensial promosi kesehatan diukur dengan 3 indikator kinerja utama pelayanan. Ya, Bapak dan Ibu, bahwa kita ini semuanya berasal dari program, ya, dari para pemangku usulannya. Jadi dikatakan di sini bahwa diukur dengan 3 indikator kinerja utama pelayanan. Kita tahu puskesmas kita punya indikator kinerjanya puskesmas, ya. Ada PKP-nya puskesmas, tapi di sini untuk Promkes ditetapkan oleh program Promkes itu ada 3 indikator kinerja utamanya. Yang pertama itu persentasi posyandu aktif sesuai dengan target yang telah ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan, terbentuknya tatanan sehat sesuai dengan pedoman, dan melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Masih sama dengan yang lama, hanya definisi operasional posyandu aktif itu menyesuaikan dengan Permendagri. Ya, penetapan indikator ini terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Artinya ada penetapan indikator kinerja puskesmas, dan untuk UKM esensial Promkes ini terintegrasi. Tidak ada khusus untuk indikator kinerja utamanya masing-masing UKM, karena dia terintegrasi. Terbentuknya tatanan sehat sesuai dengan pedoman, ini akan dijelaskan bagaimana melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Kita tahu PMK 8
tahapan-tahapannya itu juga dijelaskan, bagaimana prosesnya itu di pokok pikiran akan dijabarkan. Kemudian yang diingat adalah untuk mencapai kinerja UKM esensial, prokes dilakukan upaya promotif dan preventif sesuai ketentuan seperti melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dan kegiatan preventif lainnya. Kemudian dilakukan pemantauan tentu dari indikator kinerja yang ada untuk mencapainya. Kita lakukan kegiatan, ya kegiatannya pasti harus ada dokumentasi, ada rekam implementasinya. Kemudian dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaiannya. Dan kemudian pencatatan dan pelaporan UKM esensial prokes baik secara manual atau elektronik dilakukan secara lengkap. Jadi pencatatan dan pelaporan untuk promosi kesehatan itu bisa kita lakukan manual maupun elektronik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maka di elemen penilaiannya tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial prokes sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran disertai dengan analisisnya. Maka 3 indikator kinerja utama tersebut, bagaimana capaiannya, bagaimana analisisnya terhadap capaiannya, itu tersedia di puskesmas. Dilakukan oleh puskesmas, kemudian dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif. Bagaimana kita untuk mencapai persentase posyandu aktif itu kita lakukan, sesuai sebagaimana pokok pikiran dan tertuang di dalam RPK sesuai kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. Jelas di sini ada regulasi, ada dokumen, ada wawancara. Kemudian dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Tadi Mbak Arma sudah bicara bagaimana sebetulnya dilakukan di 241 gitu ya. Dilakukan oleh puskesmas untuk pemantauan secara periodik. Biasanya teman-teman PJ UKM ini akan membahas terlebih dahulu gitu ya pada saat sebelum lokmin. Berarti ada pemantauan secara periodik. Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Pastinya pada saat kita membahas bagaimana capaian analisisnya, maka akan disusun apa rencana tindak lanjut kita untuk mencapai tadi, misalnya persentase posyandu aktif. Kemudian dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten kota sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian untuk UKM esensial penyihatan lingkungan 262. Pokok pikirannya, cakupan UKM esensial penyihatan lingkungan diukur dengan 3 indikator. Indikator yang masih sama. Yang pertama adalah jumlah desa STBM. Yang kedua adalah persentase fasilitas umum yang dalam pengawasan. Sebelumnya yang sesuai standar, tapi kita kepada fungsi kita sesuai dengan PMK 43 bahwa teman-teman puskesmas melakukan pengawasan. Maka persentase TFU yang dalam pengawasan dan TPP yang dalam pengawasan. Itu perbedaannya. Kemudian penetapan indikator kinerja utama penyihatan lingkungan, diingat lagi nanti Bapak dan Ibu bahwa itu terintegrasi dengan indikator kinerjanya puskesmas. Untuk mencapainya maka dilakukan upaya promotif dan preventif. Pemicuankah dilakukan melalui pemicuan gitu ya, pendampingan verifikasi desa STBM, update data, dan upaya preventif lainnya. Dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaiannya. Capaian indikator kinerja UKM esensial penyihatan lingkungan dan upaya pencapaiannya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan UKM esensial casing, ya, baik secara elektronik, manual maupun elektronik secara lengkap dan akurat. Di elemen penilaiannya, tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial penyihatan lingkungan sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan analisisnya. Berarti
Di standar ini akan dimintakan dengan 3 indikator kinerja utama, maka kita akan melihat bagaimana capaian, bagaimana analisis kita terhadap capaian indikator tersebut. Kemudian dilaksanakan upaya promotif preventif dan tertuang di dalam RPP-nya Puskesmas. Kemudian dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Kemudian disusun rencana tindak lanjut ya dari hasil pemantauan, maka akan ada rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjutnya apa untuk mencapai desa STBA tadi misalnya. Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 263 itu adalah cakupan dan pelaksanaan UKM esensial kesehatan keluarga. Sama bahwa kita akan menetapkan cakupan UKM esensial keluarga diukur sebelumnya adalah 5, sekarang 6 dengan 6 indikator kinerja utama. Yang baru adalah persentase pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Jadi semula 5, sekarang ada 6, mulai dari persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, balita mendapatkan pelayanan sesuai standar, anak usia sekolah dan remaja masuk dalam penjaringan kesehatan, catin mendapatkan screening kesehatan, pasangan usia subur mendapatkan pelayanan kontrasepsi, persentase lanjut usia mendapatkan pelayanan kesehatan. Khusus dia memang dari awal sudah spesial ya, karena dia memang 5 mengikuti continuum of care-nya. Kemudian diingatkan kembali, dipokokir bahwa ini terintegrasi. Jadi jangan minta, kalau Bapak Ibu teman-teman yang surveyor, jangan meminta khusus ada SK penetapan untuk indikator kinerja utama ini, gitu ya misalnya. Atau teman-teman dinas pada saat TPCB mendampingi juga, ini sudah menjadi bagian dari indikator kinerjanya puskesmas. Kemudian dijelaskan dari masing-masing indikator apa yang dimaksud, itu dijelaskan di dalam pokok pikiran. Bagaimana pelayanan antenatal terpadu, sasarannya siapa, pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal, apa saja standar minimal yang dimintakan di situ dijelaskan di pokok pikiran. Sasarannya siapa, penjaringan kesehatan, itu juga screening catinya juga, kemudian untuk mencapainya dilakukan upaya promotif dan preventif. Kemudian adanya dokumentasi kegiatan, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian dan dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Ini ada 6 indikator yang tadi juga kalau teman-teman aplikasinya macam-macam nih gitu ya. Itu akan mengikuti sesuai dengan yang ditetapkan oleh program, mereka masuk ke pencatatan pelaporan. Elemen penilaiannya, tercapainya indikator kinerja sesuai pokok pikiran, dilaksanakan upaya promotif dan preventif, ya, dan semuanya tertuang di dalam RPP. Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian, disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut, serta dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten kota sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 2.6.4 cakupan dan pelaksanaan UKM esensial gizi. Cakupan gizi diukur dengan 3 indikator kinerja utama, yaitu persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif, persentase anak usia 6 sampai 23 bulan yang mendapatkan MPASI, dan persentase balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Sama, ini terintegrasi, masing-masing penjelasan dari indikator tersebut bagaimana mencapainya, apa yang dimaksudkan dijelaskan di dalam pokok pikiran. Kemudian bagaimana kemudian dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian, serta dilakukan pencatatan dan pelaporan UKM esensial gizi baik secara manual dan elektronik. Manual dan elektronik, PGP GBM, apa kemarin ada istilah lagi yang baru untuk ini, ya, EP-nya sebetulnya sama semua, bahwa tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi
dilaksanakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja tersebut, dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian serta disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan pencatatan pelaporan. Yang terakhir, ada perbedaan nggak kepinginnya? 265 UKM esensial pencegahan dan pengendalian penyakit. Kalau yang lama itu kita menyerahkan kepada Puskesmas untuk ditetapkan indikator kinerja utamanya. Sekarang masih sama, diserahkan kepada Puskesmas. Nah, ini tentu butuh PR buat teman-teman dinas kesehatan kabupaten ya ataupun provinsi. Bagaimana sebetulnya mereka akan menetapkan cakupan UKM esensial P2 ini diukur dengan 3 indikator kinerja utama berdasarkan prioritas masalah Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Berarti teman-teman Puskesmas akan mengidentifikasi masalahnya gitu ya, dan tentu akan berkonsultasi dengan dinas kesehatan apa yang menjadi masalah juga targetnya dinas. Nah kemudian ini penetapannya terintegrasi. Kemudian dari indikator yang ditetapkan 3, maka akan ditetapkan apa upaya-upaya promotif dan preventif yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Kemudian dari situ maka kita akan melakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM esensial P2. Ya, kalau kita sekarang brandingnya imunisasi misalnya, itu kemudian pencatatan dan pelaporan UKM esensial P2 baik secara manual maupun elektronik dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu. MP-nya sama. Tercapainya indikator kinerja tersebut disertai analisisnya. Jadi jangan hanya memperlihatkan capaian, tapi ada analisisnya. Ada upaya promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas untuk mencapai itu. Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian. Berarti ada pemantauan, ada pembahasan terhadap pemantauan tersebut secara periodik. Kemudian disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan serta dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Nah, kemudian untuk UKM pengembangan kriteria 2.7.1 hanya satu kriteria. Cakupan dan pelaksanaan UKM pengembangan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Di sini perbedaannya adalah Puskesmas melaksanakan upaya kesehatan masyarakat pengembangan berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah kerja. Sama, nanti ya UKM pengembangan itu cakupan UKM pengembangan diukur dengan 1 indikator kinerja utama untuk masing-masing pelayanan UKM pengembangan yang ditetapkan. Kalau kemarin kita meminta 3, sekarang kita hanya meminta 1 untuk masing-masing UKM pengembangan yang ditetapkan oleh Puskesmas. Jadi ada 1 indikator kinerja utamanya. Kalau kesehatan kerja maka ada 1 indikator kinerja kesehatan kerja yang akan kita tetapkan. Penetapan indikator kinerja utama pelayanan UKM pengembangan ini terintegrasi. Ini selalu diingatkan. Untuk mencapai kinerja ini dilakukan upaya promotif dan preventif, dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja pelayanan UKM pengembangan dan upaya pencapaian yang telah dilakukan, dan kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan secara lengkap dan akurat. Ini sehingga di EP-nya ditetapkan jenis-jenis pelayanan UKM pengembangan sesuai dengan hasil analisis penetapan UKM pengembangan. Berarti ada SK yang menetapkan UKM pengembangan di Puskesmas itu apa saja. Kemudian untuk menetapkan itu tentu ada analisis kenapa kita memilih kesehatan tradisional tersebut atau kesehatan kerja sebagai UKM pengembangan kita. Ya, karena kita lihat lagi di PMK 43 menyebutkan dari mana datangnya UKM pengembangan berdasarkan yang masalah yang ada di Puskesmas. Kemudian tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM pengembangan disertai dengan analisisnya. Bagaimana capaiannya?
dan analisisnya dilaksanakan upaya promotif dan preventif untuk mencapainya, dan semuanya tertuang di RPK. Kadang-kadang teman-teman pasti di puskesmas kegiatannya banyak, tapi belum tentu semuanya tertuang di RUK dan RPK. Ini terus yang diingatkan. Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator, ada pembahasan terhadap ini, ada dokumentasi terhadap ini, ya, terhadap capaian ini, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan dilaksanakan pencatatan, kemudian dilaporkan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan. Kemudian masuk di standar yang terakhir 2.8, yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayanan UKM. Kriteria 2.8.1. Kepala Puskesmas dan PJ UKM Puskesmas melakukan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas yang dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu. Dari judul kita tahu 281 akan bicara mengenai supervisi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan PJ UKM. Pokok pikirannya dijelaskan apa itu pengawasan, mencakup aspek apa saja, aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja program, dan teknis pelayanan. Jadi pada saat melakukan pengawasan, bagaimana terkait dengan kinerjanya. Tadi kalau kita bicara pemantauan indikator kinerjanya, maka ini bisa menjadi bahan untuk kita lakukan supervisi. Bagaimana teknis pelaksanaannya, seperti kemarin, sekarang Dian ada kejadian polio teman-teman di Aceh, bagaimana itu tindak lanjutnya, ya. Kemudian perbaikan terhadap pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas perlu dilakukan melalui pelaksanaan supervisi yang disusun secara periodik dengan jadwal yang jelas. Berarti supervisi ada jadwal yang jelas, kita lakukan secara periodik. Rencana dan jadwal ini diinformasikan kepada koordinator dan pelaksana pelayanan. Kepala Puskesmas dan PJ sebagai pelaksana kegiatan supervisi. Kepala Puskesmas dan PJ memberitahukan kepada koordinator pelayanan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Kemudian apa yang dimaksud dengan supervisi itu adalah pengawasan terhadap prosesnya, kegiatannya, dan pelaksanaan kegiatan yang sedang melaksanakan kegiatan. Jadi kalau kita lihat mengenai untuk kegiatan-kegiatan, kalau kita lihat ini kan baru kemarin Pak Dirjen P2 menyampaikan ada KLB satu kasus di Aceh. Berarti Aceh jadi PR besar, sementara wilayah lain juga tetap. Bagaimana ini pelaksanaannya, supervisinya mulai dari proses pada saat kegiatannya, identifikasinya tentu. Kemudian tahapan pelaksanaan supervisi adalah penyusunan jadwal, bahan persiapan, pelaksanaan supervisi. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau hambatan, maka dilakukan pembahasan dan tindak lanjut perbaikan. Jadi di pokok pikiran tadi sudah dicoba dijelaskan apa yang dimaksud, dan akhirnya kita bisa apa yang bisa kita peroleh di EP. Kalau di pokok pikiran itu tadi sudah dijelaskan. PJ UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas. Jadi ada regulasi, ada kerangka acuan, ya, ada jadwal supervisi, kerangka acuan dan jadwal ini diinformasikan. Kemudian koordinator dan pelaksana melaksanakan analisis mandiri terhadap proses pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan. Jadi sebelum supervisi sudah ada analisis mandiri. Kepala Puskesmas dan PJ UKM Puskesmas melakukan supervisi sesuai kerangka acuan kegiatan supervisi dan jadwal yang sudah disusun. Kepala Puskesmas PJ menyampaikan hasil supervisi. Jadi dari dilakukan, kemudian dia akan menyampaikan hasil supervisinya apa, kemudian dia akan menindaklanjuti hasil supervisi dengan tindakan perbaikan sesuai permasalahan yang ditemukan. Apakah karena banyak orang yang menolak untuk imunisasi gitu ya, makanya ini menindaklanjuti hasil supervisi. Apa hambatan-hambatan dari para koordinator maupun pelaksana pada saat misalnya tadi kan pada saat supervisi kita bisa masuk ke area apa proses kegiatannya, ada hambatan. Kemudian di 282 PJ UKM wajib melakukan pemantauan dalam upaya pelaksanaan kegiatan UKM
sesuai dengan jadwal yang sudah disusun agar dapat mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan. Pokok pikirannya, permasalahan atau ketidaksesuaian yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan UKM digunakan dalam menyusun perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan UKM. Ya. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan digunakan untuk menuntaskan penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun. Jadi di sini bagaimana pelaksanaan pembahasan kesesuaian dilaksanakan, kapan dilaksanakan, dijelaskan dalam lokal karya mini bulanan dan lokal karya mini tribulanan. Jadi ada permasalahan pelaksanaan kegiatan UKM, pemantauan supaya kegiatan bisa berjalan sesuai rencana, dilakukan pembahasannya pada saat lokal karya mini, kemudian RPK dapat direvisi bila perlu. Kita tahu dari hasil pembahasan keseluruhan ini pada lokal karya mini, RPK bisa kita revisi. Perbaikan terhadap jadwal dilakukan setiap bulan dan menjadi bagian pembahasan dalam lokal karya mini bulanan. Berarti diingatkan nih, di sini di pokok pikiran di 282 bagaimana sudah teman-teman melakukan lokal karya mini bulanan. Bagaimana mendokumentasikan. Kemudian pergeseran jadwal bisa terjadi antar bulan atau dengan melaksanakan perbaikan terhadap komponen jadwal. Kemudian dijelaskan juga perubahan RPK dimungkinkan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan kebutuhan masyarakat dan sasaran maupun hasil perbaikan dan pencapaian kinerja. Ya, ada perubahan ini memungkinkan memang karena di PMK 44 juga menyebutkan. Jadi kalau sekarang ada perubahan arah kebijakannya, maka kita bisa memungkinkan untuk dilakukan RPK. Perubahan RPK, perubahan terhadap rencana tahunan harus dilakukan dengan alasan yang tepat. Di EP-nya dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap kerangka acuan dan jadwal kegiatan. Cukup jelas nih, karena langsung disebutkan pemantauan kesesuaian terhadap apa? Kerangka acuan kegiatan dan jadwal. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang di Puskesmas nggak bingung. Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capaian oleh Kepala Puskesmas, PJ, Koordinator Pelaksana dalam lokal karya mini bulanan dan tribulanan. Cukup jelas juga ya. PJ UKM Koordinator Pelaksana melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap hasil pemantauan apa rencana tindak lanjut kita pada saat kita melakukan lokal karya mini. Kemudian Kepala Puskesmas PJ bersama LP dan LS terkait melakukan penyesuaian rencana. Dimungkinkan terjadi perubahan jadwal. PJ menginformasikan penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator pelaksana sasaran lintas program dan lintas sektor terkait. Cukup jelas di sini. Kemudian 283, Kepala Puskesmas dan PJ UKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian capaian kinerja pelayanan UKM. Ya. Pokok pikirannya berarti penetapan indikator capaian kinerja pelayanan UKM. Sudah ada ya, berarti ada SK indikator kinerja pelayanan UKM. Ada pengumpulan hasil data capaian kinerja pelayanan UKM yang disampaikan kepada PJ UKM setiap bulan dengan tetap memperhatikan periodisasi pembuatan dan pengumpulan laporan. Kemudian ada pelaksanaan analisis terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pelayanan UKM dan indikator kinerjanya. Kemudian EP-nya ditetapkan. Oke, makasih. Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. Kemudian koordinator pelayanan dan pelaksana melakukan data capaian indikator kinerja. PJ dan koordinator melakukan pembahasan terhadap capaian kinerja. Itu cukup jelas. Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan capaian kinerja pelayanan UKM. Dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan ada bukti umpan balik terhadap laporan serta dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian di
langsung di sorry. 284 ya, 284. Penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan secara periodik untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM. Pokok pikirannya ini upaya membudayakan perbaikan, tentu saja penetapan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja, pelaksanaan penilaian terhadap kinerja itu dilakukan secara periodik dan dalam menunjukkan akuntabilitas. Nah, dilakukan bersama dengan Kepala Puskesmas, PJ UKM dan koordinator serta pelaksana. Di sini di EP-nya yang dimintakan adalah melakukan pembahasan penilaian kinerja paling sedikit 2 kali dalam setahun. Kita tahu tahapannya pada saat manajemen puskesmas yang semester. Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaian kinerja. Hasil tersebut dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan ada umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terhadap laporan tersebut, dan hasil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tersebut ditindaklanjuti. Cukup jelas, tadi kita udah bahas di bab 1 bagaimana ini ya. Bagaimana tugas kawan-kawan tadi sudah disinggung teman-teman tim dari PJ